Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dila Putri Indiarti, program studi S1 Pendidikan Ekonomi dengan NIM K76240035 dari kelas 2B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro lanjut tentang sistem-sistem KRUS, perubahan KRUS, dan neraca pembayaran. Yuk simak videonya sampai habis. Sebelum masuk materinya lebih dalam, apa sih yang kalian ketahui tentang KRUS? KRUS adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nah, pada KRUS sendiri itu terdapat berbagai macam sistem KRUS. Jadi sistem KRUS itu apa aja sih? Jadi, sistem-sistem KRUS itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada KRUS tetap, KRUS mengambang bebas, KRUS mengambang terkelola, crawling peg atau KRUS tetap dengan penyesuaian bertahap, dan yang terakhir ada dolarisasi atau mata uang tetap, atau disebut juga currency board. Yang pertama ada KRUS tetap. Jadi dalam KRUS tetap ini, KRUS yang berlaku ditentukan oleh Bank Sentral untuk mempertahankan KRUS yang telah diumumkan oleh pemerintah. Contohnya sendiri adalah negara Hong Kong. Jadi negara Hong Kong itu menggunakan kurs tetap antara mata uangnya yaitu HKD atau dolar Hong Kong dengan dolar Amerika Serikat atau USD. Sejak tahun 1983, satu USD itu selalu setara dengan sekitar 7,8 HKD. Yang kedua, ada kurs mengambang bebas atau free floating exchange rate. Dalam sistem kurs mengambang bebas, harga akan ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pada pasar. Contohnya adalah nilai tukar USD terhadap mata uang lain seperti euro, yen, atau rupiah akan naik jika banyak pihak di dunia itu membutuhkan atau membeli USD misalnya untuk investasi, perdagangan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, nilai USD akan turun jika permintaan berkurang atau penawaran USD di pasar itu meningkat. Lalu yang ketiga ada KRUS mengembang terkelola. Jadi KRUS mengembang terkelola ini tuh sama saja dengan nilai tukar mengembang bebas, tetapi pemerintah itu ataupun bank sentral melakukan intervensi pasar untuk mencegah adanya fluktuasi ekstrim atau menjaga nilai tukar itu tetap ada pada kisaran tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, contoh dari KRUS mengembang terkelola itu ada pada Indonesia atau negara kita sendiri nih. Jadi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu ditentukan oleh pasar, tetapi jika terjadi tekanan besar seperti pelemahan tajam akibat arus modal keluar, Bank Indonesia atau BI akan masuk ke pasar falas untuk menjual cadangan devisa seperti menjual dolar dan membeli rupiah demi menahan pelemahan tersebut. Lalu ada crawling peg atau kurs tetap dengan penyesuaian bertahap. Jadi ini tuh dimana nilai tukar itu dipatok tetapi dengan penyesuaian secara bertahap dan terencana sesuai dengan kondisi ekonomi pada suatu negara. Nah, hal itu tuh pernah terjadi pada era reformasi ekonomi Vietnam tahun 1986 melalui kebijakan Doi Moi. Vietnam itu tidak langsung melepaskan mata uangnya ke mekanisme pasar bebas. Sebaliknya, pemerintah itu mengatur nilai tukar dong terhadap dolar Amerika Serikat dan secara bertahap menggesernya sesuai dengan perubahan ekonomi domestik dan global. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada dolarisasi, yaitu suatu negara menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran resmi dan tidak mencetak mata uang sendiri. Contohnya sendiri adalah negara Ekuador yang masih menggunakan dolar Amerika Serikat atau USD sebagai mata uang resminya. Sejak proses dolarisasi pada tahun 2000, Ekuador itu tidak pernah kembali ke mata uang lamanya yaitu Sekur. Jadi mereka tuh sampai sekarang masih menggunakan dolar Amerika Serikat atau USD sebagai mata uang resmi mereka untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Kita masuk ke materi hubungan perubahan KRUS dan neraca pembayaran. Kalian tahu nggak bahwa perubahan kurs itu ternyata mempengaruhi neraca pembayaran? Contohnya terjadi pada depresiasi kurs atau mata uang melemah, yaitu saat ekspor meningkat, barang lokal jadi lebih murah bagi negara lain, dan impor menurun, barang impor jadi lebih mahal bagi penduduk lokal. Hal itu tuh membuat transaksi berjalan menjadi baik dan menghasilkan surplus pada negara. Akibatnya, neraca pembayaran bisa membaik akibat adanya atau akibat terjadinya surplus pada negara.
Lalu ada juga yang namanya apresiasi kurs atau mata uang menguat. Jadi pada saat ekspor menurun, barang lokal jadi lebih mahal, dan pada saat impor meningkat, barang luar negeri jadi lebih murah. Hal itu membuat terjadinya transaksi berjalan itu menjadi buruk atau malah membuat negara kita itu menjadi defisit, dan akhirnya neraca pembayaran itu menjadi melemah karena defisit tersebut. Setelah dijelaskan tentang perubahan kurs mempengaruhi neraca pembayaran, sekarang adalah penjelasan perubahan neraca pembayaran yang mempengaruhi kurs. Jadi yang pertama ada surplus neraca pembayaran. Di saat permintaan terhadap mata uang lokal meningkat karena investor dan pembeli asing perlu menukar falas ke mata uang lokal, maka akan terjadi kurs menguat atau apresiasi. Lalu pada saat defisit neraca pembayaran, berarti permintaan terhadap mata uang asing itu meningkat seperti untuk membayar impor, utang luar negeri, dan lain-lainnya, maka kurs itu melemah atau terjadi depresiasi kurs pada negara. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ternyata di Indonesia itu pernah terjadi kurs melemah depresiasi atau kurs menguat apresiasi, yaitu pada tahun 2020 saat harga komoditas global itu sedang naik, ekspor batu bara dan CPO itu meningkat dengan drastis sehingga neraca itu menjadi surplus. Lalu rupiah itu cenderung stabil dan menguat atau apresiasi. Lalu pada tahun 2013, impor besar dan capital outflow itu terjadi karena adanya kebijakan The Fed. Akhirnya neraca pembayaran kita tuh menjadi defisit dan rupiah pun ikut melemah, yaitu terjadi depresiasi pada rupiah kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.